Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dosen pengampunya itu ada Dr. Ratna Dewi Laningsih dan juga Dr. Eka Putri. Selanjutnya, kami akan perkenalan dimulai dari saya. Dengan nama saya itu Gisel Mesari dan dilanjutkan. Saya Nida Misrina dan dilanjutkan. Saya Syahnaz Fairuza Suswina. Dilanjut. Saya Nadita, boleh dilanjut. Saya Ratna Dihita, boleh dilanjut. Dengan saya Rahman Halim. Oke, boleh di next. Nah, di sini tuh ada pokok-pokok pembahasannya. Yang pertama itu zat pengatur tumbuhan. Kedua, gerak pada tumbuhan. Ketiga, fotoperiodisme. Yang empat, fertilisasi. Oke, boleh di next. Untuk pembahasan yang pertama itu zat pengatur pada tumbuhan yang akan dipresentasikan oleh Nida. Nida dipersilakan. Oke, terima kasih Jesse. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang zat pengatur tumbuhan. Nah, di sini ada 5 kelompok umum zat pengatur tumbuhan, ada asam absisat dan gas etilen yang merupakan sintesis, dan ada sitokinin, auksin, dan giberelin. Kita mulai dari auksin dulu. Auksin ini adalah hormon yang berperan dalam pempanjangan sel, terutama pada pucuk dan batang. Dia juga kayak nunjukin transport polar dari ujung pucuk ke bawah. Nah, terus ada sitokinin yang mendorong pembelahan sel dan diferensiasi. Dia merangsang pertumbuhan tunas dan cabang lateral dengan melawan dominasi apikal auksin. Selanjutnya ada giberelin yang hormon yang merupakan pemacuan pemanjangan batang serta merangsang perkecambahan biji dan tunas dengan memecah dormansi. Selanjutnya ada asam traumalin dan kalin. Kalin ini merangsang pembentukan organ-organ tumbuhan, sementara asam traumalin dia merangsang pembelahan sel di daerah luka. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada hormon etilen dan juga asam absisat, di mana etilen ini zat pengatur tumbuh yang dapat mendukung dan menghambat pertumbuhan, sedangkan asam absisat ini adalah hormon yang umumnya menghambat pertumbuhan, memicu dan mempertahankan dormansi pada biji dan juga tunas. Boleh dilanjut? Ya, baik. Ini yang etilen itu, jadi etilen diproduksi oleh semua tumbuhan tingkat tinggi. Boleh dilanjut? Nah, sedangkan seperti yang sudah dijelaskan bahwa asam absisat ini hormon yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan juga ada hubungan antara hormon ini dan kondisi seperti kekeringan, kebanjiran, luka, dan juga kekurangan hara. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Nida. Baik, selanjutnya di sini saya membahas tentang jenis-jenis gerak pada tumbuhan. Jadi jenis gerak pada tumbuhan adalah respon terhadap rangsangan atau stimulus baik dari dalam maupun dari luar tumbuhan. Nah, meskipun tumbuhan apa dia, mereka sebenarnya bergerak. Meskipun gerakannya seringkali lambat dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada macam-macam
gerakan. Satu, yang pertama itu ada gerak endonom. Gerak endonom adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Macam-macam gerak endonom itu, yang pertama ada gerak mutasi, lalu yang kedua ada membukanya gigi peristom pada sporangium lumut, seperti contohnya lumut. Boleh dilanjut. Lalu ada macam yang ketiga, pecahnya kulit buah. Lalu ada membukanya sel anulus pada sporangium tumbuhan paku. Lalu ada gerak mengalirnya sitoplasma di dalam sel. Boleh dilanjut. Nah, ini berikut contoh-contoh gambar dari macam-macam gerak endonom yang tadi. Boleh dilanjut. Lalu ada gerak yang kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerakan yang disebabkan oleh perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Proses terjadinya gerakan ini pada sel-sel tersebut mengembang dan mengkerut secara tidak merata. Hal ini menyebabkan gerakan pada bagian tumbuhan. Boleh dilanjut. Ah, ciri-ciri gerak distrofis itu adalah perpindahan tempat seperti layaknya gerakan hewan, gerakan tidak tampak secara langsung. Nah, contohnya itu pada pecahnya buah polong-polongan yang kering, membuka dinding spongarium, membentang menggulungnya gigi pristoma dan kacang-kacang yang telah lama matang. Boleh dilanjut. Lalu ada yang ketiga yaitu gerakan isonom. Gerakan eksonom ini adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tumbuhan. Nah, gerakan ini menjadi tiga macam, yaitu ada gerakan tropisme, gerakan taksis, dan gerakan nasti. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada contoh gerak tumbuhan beserta mekanismenya. Ada tiga, yaitu gerak tropisme, gerak nasi, dan gerak taksis. Boleh di next. Pertama ada gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerakan bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerak tropisme ini dapat terjadi di bagian tumbuhan seperti di daun, di batang, akar, bunga, hingga di sulur. Nah, kemudian ada tropisme positif dan ada tropisme negatif. Tropisme positif yaitu gerak tumbuhan menuju ke arah sumber rangsangan. Sedangkan gerak yang negatif, gerak tumbuhannya menjauhi sumber rangsangan. Boleh di next.
Baik, selanjutnya ada gerak tropisme dibagi lagi. Yang pertama ada fototropisme, jadi merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, contohnya ini tanaman yang disimpan di dalam ruangan dekat dengan jendela akan condong arahnya ke arah datangnya cahaya. Nah, mekanisme ini terjadi karena tanaman itu memerlukan cahaya untuk berfotosintesis. Ketika cahaya terutama cahaya biru yang dikenal dengan fototropin ini masuk, pada tumbuhan itu mengaktifkan perubahan distribusi hormon auksin. Jadi auksinnya akan berpindah ke sisi batang yang lebih gelap. Jadi menyebabkan pemanjangan sel dan meningkatkan fleksibilitas dinding selnya. Boleh di next. Selanjutnya ada gerak tropisme, yaitu geotropisme atau gravitropisme. Nah, ini gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Contohnya akar yang tumbuh ke bawah menuju pusat bumi. Ini menunjukkan geotropisme positif. Mekanismenya terdapat sel-sel khusus yang disebut statosit di bagian tudung akar atau root cap. Nah, di dalam statosit ini terdapat statolit. Jadi ada plastisida berat yang mengandung amiloplas yang akan bergerak ke arah bawah karena pengaruh gravitasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada hidrotropisme. Jadi yaitu gerak tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan air. Ini contohnya akar yang tumbuh menuju daerah yang lebih lembab atau yang mengandung banyak air. Nah, mekanismenya ini adanya deteksi kelembapan di dalam tanah melalui sel-sel sensor di akar yang merespon dengan memproduksi hormon auksin. Nah, hormon ini menyebabkan pertumbuhan sel-sel di sisi akarnya lebih kering atau menjadi lebih lambat. Jadi, sel-sel di sisi yang lebih lembab itu bisa tumbuh lebih cepat. Jadi, akar akan cenderung membelok ke arah yang lebih lembab, yang lebih banyak air. Boleh di next. Selanjutnya ada kemotropisme, yaitu gerak tumbuhan sebagai respon terhadap rangsangan zat kimia tertentu. Contohnya akar yang tumbuh ke arah zat kimia dalam pupuk. Nah, ini menunjukkan kemotropisme positif. Mekanisme ini gerak tumbuhannya menuju sumber zat kimia seperti pupuk yang mengandung banyak unsur hara. Boleh di next. Selanjutnya ada tigmotropisme atau haptotropisme. Jadi gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan sentuhan atau gesekan. Contohnya sulur tanaman seperti semangka, anggur, kacang panjang, dan sirih yang membelit suatu penyangga. Nah, mekanisme ini sulur ini membelit penyangga melalui tigmotropisme yang positif. Jadi, respon pertumbuhan terhadap rangsangan ketika sulur menyentuh objek seperti batang atau kawat, sel-sel di sisi yang tidak tersentuh itu akan tumbuh lebih cepat dibandingkan sisi yang menyentuh. Jadi, sulur akan membelok dan melilit penyangga tersebut. Jadi, next. Selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan jenis gerak pada tumbuhan yang arahnya tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan, melainkan ditentukan oleh kondisi fisiologis tanaman. Gerak ini terjadi secara acak atau tetap, jadi tidak diarahkan, tergantung jenis rangsangan yang diterima. Jadi termasuk jenis rangsangan yang diterima, bukan arah datangnya rangsangan. Nah, menurut Prawiharto tahun 2000, terdapat macam-macam gerak nasti berdasarkan jenis rangsangan yang memicunya. Boleh di next. Yang pertama, ada fotonastik. Ini gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya sebagai rangsangannya, tetapi arah geraknya tidak tergantung pada arah datangnya cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 Mirabilis dalapa pada sore hari. Nah, mekanismenya ini karena adanya perubahan tekanan turgor pada sel-sel di bagian dasar kelopak bunga atau pulvinus yang menyebabkan bunganya membuka pada saat sore hari ketika kondisi cahaya atau suhunya sesuai. Boleh di next. Nah, yang kedua ada niktinasi, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh keadaan gelap atau malam hari dalam kegelapan. Nah, contohnya ini mekarnya bunga wijaya kusuma pada saat malam hari. Nah, mekanismenya ini adanya terjadi karena perubahan tekanan turgor di sel-sel kelopak bunga yang membuat bunganya membuka di malam hari. Nah, ini juga suhu lebih sejuk dan kelembapan udara lebih tinggi itu mempengaruhi. Boleh di next.
Selanjutnya ada tikmonasti atau seismonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang terjadi sebagai respon terhadap sentuhan atau getaran. Contohnya daun putri malu atau Mimosa pudica, menutup saat disentuh. Nah, mekanismenya ini jadi adanya sentuhan atau getaran atau goncangan pada bagian tumbuhan. Ketika daun disentuh, impuls listrik yang dikirimkan ke pangkal daun atau polvinus ini menyebabkan ion kaliumnya keluar dari sel dan air akan bergerak keluar melalui osmosis. Nah, akibatnya tekanan turgor sel dalam sel itu akan menurun dan membuat sel-sel pada satu sisi polvinusnya ini mengempis. Jadi menyebabkan daunnya tuh menutup ketika disentuh. Boleh di next. Selanjutnya ada termonasti. Jadi gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh suatu perubahan suhu. Arah geraknya tidak tergantung pada arah datangnya rangsangan, tetapi dari perubahan suhu di lingkungan. Contohnya bunga tulip, Tulipa sp. Jadi mekar saat suhu naik dan menutup saat suhu turun. Nah, mekanismenya ini ketika mekar saat suhu naik dan menutup turun, itu sel-sel di sekitar kelompok bunga mengalami peningkatan tekanan turgor atau perubahan elastisitas pada dinding selnya, sehingga kelompok bunganya menutup. Dan itu sebaliknya, saat suhunya menurun, tekanan turgornya berkurang dan kelopak bunga menutup kembali. Boleh di next. Selanjutnya ada nasti kompleks, jadi gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh beberapa jenis rangsangan sekaligus. Nah, gerakan ini kombinasi faktor cahaya, suhu, dan kelembapan. Contohnya pada stomata atau mulut daun. Nah, ini adanya tekanan turgor saat sel penjaga atau sel penutup di sekitar stomata. Saat intensitas yang tinggi, saat intensitasnya tinggi, ion kalium itu dipompa masuk ke dalam sel dan menyebabkan osmosis, tekanan turgornya meningkat dan stomatanya terbuka. Boleh di next. Selanjutnya ada gerak taksis. Jadi gerak taksis ada gerak seluruh tumbuhan atau sebagian tubuh tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Boleh di next. Nah, yang pertama ada fototaksis, yaitu gerak dipengaruhi oleh rangsangan cahaya, contohnya pada euglena, jadi organisme yang mirip tumbuhan yang hidupnya di air. Ini gerakannya fototaksis positif, jadi menuju ke arah sumber cahaya. Nah, mekanismenya ini, euglena ini mempunyai bintik mata atau stigma yang sensitif terhadap cahaya dan bekerja sama dengan fotoreseptor untuk mendeteksi arahnya cahaya. Boleh di next. Selanjutnya ada kemotaksis, jadi gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Ini seperti gerak spermatozoid pada sel sperma tumbuhan seperti lumut atau paku menuju ke arah sel telur. Nah, mekanismenya ini sel telur atau ovum itu yang matang mengeluarkan zat kimia, terutama gula dan protein. Nah, zat ini akan mengirimkan sinyal untuk menarik si spermatozoid menuju ovum. Boleh di next. Selanjutnya ada galvanotaksis, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya pengaruh listrik. Contohnya bakteri yang bergerak menuju kutub positif atau negatif dari sumber listrik. Nah, ini galvanotaksis dipengaruhi oleh distribusi bakteri di lingkungan yang mengarahkan pergerakan mereka menuju atau menjauhi sumber listrik. Nah, ini akan membantu mereka ketika bakteri merespon medan listrik dan mereka bergerak ke arah elektroda itu, ini akan membantu menemukan sumber makanan atau habitat yang menguntungkan. Jadi mendeteksi lingkungan yang lebih kaya akan nutrisi. Boleh di next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu fotoperiodisme. Fotoperiodisme itu adalah respon fisiologis tanaman terhadap perbandingan durasi siang dan malam. Mekanisme itu berperan penting dalam mengatur proses pembungaan, pemajangan batang, dan gugurnya daun. Nah, selain itu juga membantu tanaman untuk menyesuaikan diri dengan perubahan musim. Fotoperiodisme juga mempengaruhi tahapan siklus hidup seperti dormansi dan perkecambahan, sehingga pertumbuhan dan reproduksi terjadi pada waktu yang paling optimal. Nah, ada contoh-contoh dari gerak periodisme tumbuhan berdasarkan fotoperiodisme itu yang pertama tumbuhan hari pendek.
yaitu berbunga saat durasi malam melebihi periode kritis, yaitu kurang dari lebih dari 12 jam. Terus yang kedua membutuhkan malam panjang sebagai pemicu pembungaan. Contohnya ada krisai, kedelai, jagung, dan bunga matahari. Terus yang kedua itu adalah tumbuhan hari panjang, yaitu berbunga jika malam lebih singkat dari periode kritis, yaitu kurang dari 12 jam. Terus membutuhkan malam pendek untuk memicu pembungaan. Contohnya itu ada selada, kentang, dan petunia. Terus yang ketiga itu ada tumbuhan hari netral. Nah, pertumbuhan itu tidak dipengaruhi oleh panjang siang atau malam. Jadi dia tuh dipengaruhi oleh faktor lain seperti usia atau lingkungannya. Contohnya itu ada tomat, jagung, dan mentimun. Nah, ada mekanisme fotoperiodisme itu ada yang pertama itu fotoperiodisme itu melibatkan fitokrom atau fotoreseptor yang merespon cahaya merah dan merah jauh, berperan dalam transisi dari fase vegetatif ke reproduktif. Secara kriptokrom itu ada fotoreseptor yang menyerap cahaya biru dan UVA, terus membantu menyelaraskan ritme sirkadian tanaman dengan lingkungan. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pengaruh fotoperiodisme pada pertumbuhan dan juga pembungaan pertumbuhan. Yang pertama itu ada kelompok bunga yang dimana dipengaruhi oleh hari panjang pada pertumbuhan negatif. Yang kedua itu ada hari pendek. Dia itu lebih banyak pertumbuhan vegetatifnya dibandingkan em, dibandingkan yang lainnya. Terus ada hari panjang ini mana pertumbuhan vegetatif berkelanjutan dan juga mungkin diikuti oleh bolting. Selanjutnya hari netral di mana pengaruh minimal hari tersebut. Nah, pengaruh parung ini tuh nggak cuman berdasarkan yang tadi dibilangin sama Ratna itu tuh nggak cuman siang dan malam, tapi bisa juga yang berkelanjutan kayak gitu. Body next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Sanaj. Baik, finalisasi. Selanjutnya finalisasi. Finalisasi itu adalah proses pembungaan yang dipicu oleh paparan suhu dingin dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Latin Vernus yang berarti musim semi. Proses ini sangat penting terutama bagi tanaman yang tumbuh di daerah beriklim sedang karena mereka membutuhkan suhu rendah untuk memulai fase pembungaan. Dengan finalisasi, tanaman dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan musim sehingga pembungaan dan pembentukan biji terjadi pada waktu yang tepat, yaitu di awal musim semi saat kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan secara optimal. Terus prinsip-prinsip finalisasi itu ada paparan suhu dingin, yaitu membutuhkan waktu suhu rendah dari 0 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Terus yang kedua itu mekanisme biokimia, paparan suhu dingin itu merangsang produksi hormon fernalin yang kemudian diubah menjadi giberalin. Nah, hormon ini tuh berperan dalam merangsang pembungaan dan peningkatan aktivitas metabolisme sel. Nah, yang ketiga itu respon terhadap lingkungan, yaitu tanaman yang mengalami fernalisasi menunjukkan peningkatan jumlah bunga dan ukuran umbel yang menandakan peningkatan kualitas pembungaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ke manfaat fernalisasi bidang pertanian. Pertama itu meningkatkan pembungaan, kedua itu mengoptimalkan produksi, yang ketiga itu mempengaruhi terhadap pertumbuhan vegetatif dan juga generatif. Body next. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama itu ada bawang merah atau Allium ascalonium, di mana tanaman ini sangat berpengaruh oleh fernalisasi dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perlakuan ini meningkatkan jumlah bunga dan juga viabilitas biji. Yang kedua itu ada sedap malam, yang di mana fernalisasi ini juga berpengaruh pada pertumbuhan dan juga pembungaan sedap malam dan meningkatkan
persentase tanaman berbunga yang cepat pada masa pembungaan. Yang ketiga itu ada gandum. Sebagai tanaman Secrelia, musim dingin, gandum ini memerlukan periode dingin untuk merangsang pembungaan yang dimana tanaman ini harus melewati fase dominansi sebelum dapat berbunga. Body next. Dan di sini ada daftar pustaka yang kita pakai. Body next. Dan ini juga daftar pustaka yang kita pakai. Body next. Oke. Mungkin sekian dari kelompok 3. Maaf apabila ada kesalahan kata dan juga ada materi yang belum dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.